ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, para pemirsa di depan layar monitor masing-masing. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat bersama kembali di Majlis Ar-Rawdah dalam keadaan sehat walafiat. InsyaAllah pertemuan kita ini pertemuan yang diberkati oleh Allah. Semoga berkat pertemuan ini kita dimudahkan jalan menuju surga Allah,
dimudahkan semua urusan kita, diampuni semua dosa kita, ditutup seluruh aib kita, diselesaikan segala persoalan kita, dan dijadikan kita orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, insyaallah 1 jam kita akan membahas tentang khusus malam hari ini. Ya, saya lagi tulis di tabloid untuk edisi 3. Edisi 3 mungkin besok sudah terbit, mungkin insyaallah ya. Judulnya Dahsyatnya Sholawat. Ya, dahsyatnya sholawat. Saya mencanangkan sebuah program untuk diri saya, keluarga saya, teman-teman saya, sahabat saya, dan semua yang hadir di Majelis Ar-Raudhah yang mau ikut. Yang mau ikut ya, program tersebut wajib buat diri kita sendiri. One day 1000 of salawat. Ya, one day 1000 of salawat. Sehari 1000 salawat. 3S ya. Sehari 1000 salawat. Mungkin dengar kata 1000 berat gitu ya. 1 hari 1000. Ya, seakan-akan itu jumlah yang sangat banyak atau besar. Padahal angka 1000 itu sangat sedikit. Ya. Seorang ulama itu 1 hari disebutkan beliau sholawat pada Rasul SAW 1 hari sebanyak 40.000 sholawat. Syekh Ahmad Az-Zawawi arba'ina alfa sholatin, 1 hari beliau sholawat 40.000 kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau 1 hari Syekh Ahmad Az-Zawawi bisa sholawat sebanyak 40.000 kali, kira-kira kalau kita sholawat 1000 kali itu banyak atau sedikit? Sangat sedikit. Ada yang nanya, kok bisa ya? Kok bisa 24 jam sholawat sebanyak itu? Ya seakan-akan nggak masuk akal. Nanti akan saya jelaskan bagaimana kok bisa. Nah, karena saya mengajak semuanya seumur hidup mengamalkan 1 hari sholawat 1000 kali, maka saya akan menjelaskan tentang sebagian dari keutamaan sholawat dan kebesaran sholawat yang saya pahami. Insya Allah apa yang disampaikan malam hari ini bisa menyemangati diri kita untuk lebih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau nanya sama yang hadir di sini, kalau Anda cinta pada seseorang, senang nyebut namanya atau jarang nyebut namanya? Sering ya? Sering nyebut namanya. Kalau cinta pada suatu akan sering nyebut namanya. Contoh, yang cinta bola itu kalau asyik sama klub bola tertentu, kalau duduk sama orang yang diomongkan klub bola itu atau klub bola yang lain? Tentu klub bola yang dicintai. Yang doyan makan bakso, hobi makan bakso, kumpul sama temennya yang diobrolkan cuman bakso. Yang memang itu hobinya main futsal, kumpul dengan siapapun yang diomongkan cuman futsal. Nah, kalau kita ngaku cinta pada Rasul Muhammad SAW, kira-kira orang yang cinta sama Rasul itu ciri-cirinya kelihatan apa itu? Sering menyebut nama beliau SAW. Kalau ada orang ngaku cinta sama Rasul SAW tapi jarang menyebut nama Rasul SAW, kira-kira cintanya diragukan atau dikukuhkan? Cintanya diragukan. Kalau ada orang ngaku cinta Rasul SAW, kemudian ketika nama Rasul SAW disebutkan hatinya tidak bergetar, kira-kira cintanya itu palsu atau beneran? Contoh, boleh saya ngasih contoh. Fulan jatuh cinta dengan Fulana. Tidak saya kasih contoh pakai nama, banyak yang protes. Ya, saya kasih contoh, Fulan jatuh cinta dengan Fulana. Si Fulan ini lagi duduk dengan teman-temannya, tiba-tiba salah seorang temannya nyebut Fulana, namanya disebut Fulana. Maka si Fulan yang jatuh cinta dengan Fulana tadi, ketika nama Fulana disebut, hatinya berdesir enggak? Berdesir kan? Kemudian wajahnya timbul perubahan enggak? Ya timbul perubahan, memerah, malu. Temannya langsung bilang, "Kowe ini ngopo toh? Oh, aku mau nyebut jenenge kok salah tingkah, salting." Ya, saya cuma nyebut namanya kok kamu jadi salah
salah tingkah, semakin malu. Kamu senang sama dia? Ora, aku ora. Disebut lagi namanya, semakin kelihatan. Itu si Polan yang jatuh cinta dengan fulana. Lah ini ada orang ngaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tapi disebutkan namanya Rasul Muhammad SAW, hatinya tidak ada perubahan, hatinya tidak ada respon, tubuhnya itu enggak menyambut, ya, tidak menyambut sebutan Nabi Muhammad SAW. Karena itu sampai-sampai malaikat Jibril alaihi salam mengucapkan doa yang menakutkan. Ya, malaikat Jibril alaihissalam itu mengucapkan doa yang sangat menakutkan, yaitu ketika Nabi SAW melangkahkan kakinya naik mimbar. Langkah yang pertama tiba-tiba Rasul mengucapkan amin. Langkah yang kedua Rasul mengucapkan amin. Langkah yang ketiga Rasul mengucapkan amin. Maka sahabat juga heran, gak ada yang doa kok Rasul mengucapkan amin. Dari sini para ulama menyatakan berarti mengaminkan doa itu kebiasaan para sahabat. Ya, mengaminkan doa kebiasaan para sahabat. Ada yang berdoa, ada yang mengaminkan, itu kebiasaan para sahabat. Kenapa? Buktinya mereka heran, kok ini ada amin gak ada yang doa. Ada amin tapi gak ada yang doa. Berarti biasanya ada yang doa, kemudian ada yang mengaminkan. Maka selesai ceramah Rasul ditanya SAW, ya Rasulullah, tadi panjenengan naik mimbar mengucapkan amin, 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 padahal nggak ada yang doa. Maka Rasul bersabda SAW yang artinya, sesungguhnya tadi malaikat Jibril mendatangiku ketika aku langkahkan kaki yang pertama. Malaikat Jibril berkata, wahai Rasul SAW, ya, itu ada 3 kan ya. Salah satunya, jika ada seseorang yang disebutkan namamu SAW, kemudian dia enggan untuk bersalawat kepadamu SAW, maka semoga Allah menjauhkan dari rahmatnya. Ucapkan amin. Itu perintah malaikat Jibril pada Rasulullah. Didoakan oleh malaikat Jibril siapa yang disebut Rasul Muhammad SAW, kemudian bibirnya enggak menggerakkan sholawat, hatinya tidak bergerak sholawat, didoakan jauh dari rahmat Allah. Artinya didoakan masuk neraka. Ini panjenengan kok diam semua tadi enggak sholawat? Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi biasakan kalau nama Rasul disebut sallallahu alaihi wasallam, enggak usah diperintah. Begitu disebut Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang seperti itu umat Islam. Ditunjukkan kebanggaannya pada Rasulullah SAW, ditunjukkan rasa cintanya kepada Rasul Muhammad SAW. Cinta itu dilahirkan, cinta bukan disembunyikan. Memang cinta harus dilahirkan. Sampai ketika ada seorang sahabat lewat, kemudian sahabat yang satu mengatakan, saya sungguh cinta pada orang itu. Ini seorang sahabat pria mencintai sahabat pria yang lain, cinta karena Allah. Maka Rasul mengatakan, kamu udah kasih tahu dia belum kalau kamu mencintainya? Belum ya Rasulullah. Fakhbiruh, sampaikan padanya, saya cinta sama kamu. Maka diparani, saya cinta sama kamu. Semoga Allah mencintaimu sebagaimana semoga Allah mencintaimu sebagaimana Allah telah membuatmu mencintaiku. Jadi orang yang jatuh cinta memang harus dilahirkan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau kita ngaku cinta sama Rasulullah SAW, kemudian kita itu enggan bersolawat, kira-kira pantas nggak disebut kekasih? Gak pantas ya? Gak pantas. Nah, insya Allah ini 1 jam kurang lebih kita akan ngobrol tentang solawat. Mau enggak? Ini diem semua nih, kelihatan tegang gitu ya. Ini tegang atau khusyuk? Bedanya khusyuk sama tegang apa ya? Ya, orang khusyuk itu nyantai. Kalau orang tegang nggak khusyuk. Tegang itu banyak pikiran. Kalau khusyuk pikirannya santai, hatinya santai, tapi fokus pada apa yang didengar dan dibicarakan. Nah, begini. Coba ayat-ayatnya kan semua apal ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. 1. Innallaha, inna
Artinya inna adalah sesungguhnya. Kemudian Allah. Setelah itu para malaikat. Setelah itu kalimat sholawat. Allah itu maha benar. Andai kata Allah tidak pakai kalimat inna di dalam wahyunya, Allah cuma ngomong Allahu wa malaikatuhu yusalluna alan nabi, itu udah luar biasa SAW. Allah dan para malaikatnya udah cukup. Tapi Allah tidak merasa cukup untuk mengucapkan Allah dan malaikatnya sholawat kepada Nabi. Allah nggak merasa cukup seperti itu. Allah yang maha besar, Allah yang maha agung masih perlu memberikan penegasan kepada wahyunya. Artinya apa? Hai yang mendengar ucapanku ini, rungokno, dengarkan, ini bukan sembarangan. Kata-kata saya satu ini, kalimat saya yang satu ini, kalimat yang sangat penting. Makanya Allah mengatakan innallah, sungguh Allah, sungguh Allah, sungguh malaikat, semua bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan saya, ya, itu kan kemudian Allah merintahkan, hai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan saya, kira-kira solawatnya panjenengan semua dengan solawatnya Allah itu sama enggak? Sama enggak? Tidak mungkin bisa sama, ya? Ya. Sholawat kita dengan sholawat malaikat kira-kira sama enggak? Enggak mungkin sama, kan? Nah, terus Allah merintahkan kita sholawat pada Rasul Muhammad SAW. Gimana caranya? Kalian sholawat pada Nabi. Arti sholawat itu doakan Nabi. Maka sahabat bingung waktu itu. Kalau mengucapkan salam mereka paham, Assalamualaikum. Tapi disuruh mendoakan Nabi, doakan apa ini? Ya, sallu alaihi wasallimu taslima. Bingung mereka. Maka mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kalau mengucap salam kami ngerti. Lah kalau sholawat bagaimana? Mendoakan anda ini doa yang bagaimana? Maka Rasul bersabda SAW, qulu, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ila akhirih. Kama qala sallallahu. Ucapkanlah ya Allah, bersolawatlah kamu kepada Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan, tadi yang diperintah solawat siapa? Orang-orang yang beriman. Kemudian kita orang yang beriman disuruh solawat. Rasul mengajarinya solawatnya bagaimana? Ya Allah, solawatlah engkau kepada Nabi. Ini lucu enggak? Allahumma artinya ya Allah, sholli artinya bersolawatlah engkau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah bersolawatlah engkau kepada Sayyidina Muhammad SAW. Pertanyaan saya, tadi yang disuruh solawat siapa? Kita semua kan? Disuruh solawat. Saat kita bingung caranya solawat ngadep Kanjeng Nabi, kemudian nanya Kanjeng Nabi SAW, gimana caranya solawat? Nabi ngajari, ucapkanlah ya Allah, bersolawatlah engkau kepada Nabi Muhammad SAW. Terus kita pernah solawat atau nggak pernah solawat? Siapa yang solawat? Allah. Karena Allah sudah mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah senantiasa bersolawat kepada Nabi. Maka terbukti ketika kita bersolawat itu Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena solawat itu adalah doa. Kita minta kepada Allah, ya Allah engkau yang solawat pada Nabi. Kenapa seperti itu? Karena Rasul mengajarkan kepada kita semua, tidak ada satu makhluk Allah yang bisa melaksanakan perintah Allah untuk bersolawat kepada Nabi seperti yang dimau Allah kecuali Allah sendiri. Paham? Salawat pada Nabi artinya muliakan Nabi, doakan Nabi, agungkan Nabi, tinggikan derajat Nabi dan seterusnya dan seterusnya. As-sana wa ta'zim wa du'a dan lain sebagainya. Nah sekarang kita disuruh muliakan, memuji, mengagungkan. Mampu enggak kira-kira? Seperti yang dimau Allah? Enggak mampu.
Karena nggak mampu, maka Rasul mengajarkannya, silahkan kamu minta saja sama Allah, biar Allah yang memuliakan aku, memuji aku, meninggikan derajatku, dan mendoakan aku. Makanya ucapan sholawat, ya Allah, hendaknya engkau yang bersalawat kepada Nabi SAW. Pernah merenungkan begini belum? Belum. Jadi kalau panjenengan sholawat, rumangsa panjenengan yang sholawat. Iya. Ya, keliru atau betul? Gaya nih. Aku sholawat. Apa arti sholawat kita? Ya, kemudian kalau kita sholawat, ya rumangsone ya, yang kita sudah berjasa pada Nabi gitu kan, udah amal soleh ya, sudah amal soleh. Kita menghasilkan sesuatu. Lalu yang sholawat itu Allah, bukan kita. Kita minta sama Allah, tolong ya Allah engkau sholawat. Nah, ini yang kerja siapa? Makanya urusan sholawat itu pakai fi'il mudhari min af'alillah. Sholawat itu merupakan bagian daripada fi'lullah, perbuatannya Allah, dan perbuatan Allah yang tanpa henti, yang sifatnya qadim, dari dulu dan sampai kapanpun Allah tidak akan pernah berhenti bersholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin sedikit saya ulangi, kemarin saya sampaikan di beberapa majelis, cuman kan di rumah ini belum ya, belum. Ada yang mungkin nanya begini, itu yang suka sholawatan itu terlampau, itu overacting katanya, overacting muji Nabi, overacting sholawat pada Nabi. Sholawat itu nggak usah banyak-banyak, ya sholawat nggak usah banyak. Sholawat itu cukup di atahiyat, itu sudah sholawat ya, nggak usah sholawat yang lain. Mungkin ada yang komentar begitu ya, coba kita apa namanya, dengarkan dulu komentar-komentar orang yang mungkin belum paham ya, agar kita bisa menjelaskan sebetulnya bagaimana. Ada lagi yang ngomong, mosok muliakan Nabi kok lebih dari muliakan Allah, muliakan Nabi lebih dari muliakan Allah, hidup kok sholawat, daripada sholawat lembut genah tasbih, subhanallah subhanallah, itu kan muliakan Allah. Kenapa tasbihnya sedikit kok sholawatnya kebanyakan? Kok kebanyakan sholawat, tasbihnya sedikit, tahlilnya sedikit? Kok muliakan Nabi lebih daripada memuliakan Allah? Pernah dengar begini enggak? Pernah ya? Ya, ini gara-gara yang ngomong gak mudeng. Ya, gara-gara yang ngomong gak mudeng. Makanya malam hari ini yuk kita buat diri kita mudeng, sehingga kita bisa insya Allah dengan izin Allah membuat orang lain mudeng, buat orang lain paham. Saya mau ambil contoh begini. Kemarin di pengajian saya udah kasih contoh macam-macam. Malam hari ini mau ngasih contoh apa ya? Misal begini. Andai kata ini buku, andai kata ya, ini sebuah buku terbaru karya saya. Misal nih ya, saya ngomong, beli buku ini. Buku ini luar biasa. Ya, beli buku ini. Buku ini luar biasa. Saya senang dengan buku ini. Saya cinta dengan buku ini. Buku ini merupakan apa yang dicari ada semuanya. Saya mau nanya, ini buku karya saya yang nulis. Saya yang nulis. Saya ngomong beli buku ini luar biasa, buku ini hebat, saya senang dengan buku ini. Sebetulnya yang saya puji diri saya atau bukunya? Coba direnungkan. Saya yang nulis buku ini, saya yang menerbitkan buku ini, ya, saya yang ngedit buku ini. Kemudian saya ngomong beli buku ini buku terhebat saya, buku ini buku terbaik saya, semua yang dicari ada di buku ini, beli buku ini. Kira-kira yang saya puji bukunya atau sayanya? Sayanya. Orang pasti ngomong, orang itu ya terlalu memuji dirinya sendiri. Betul kan? Memuji dirinya sendiri. Sekarang saya mau nanya, Nabi Muhammad SAW itu makhluk atau bukan makhluk? Makhluk artinya ciptaan. Ciptaan siapa? Ciptaannya Allah. Ciptaan Allah yang biasa apa yang paling baik? Yang paling baik. Semua ciptaan Allah luar biasa, tapi ini ciptaan Allah yang paling luar biasa. Siapa yang ngomong? Yang ngomong adalah Allah sendiri. Kenapa ciptaan Allah
yang mulia ini, Nabi Muhammad SAW, menjadi luar biasa karena Allah menciptakannya dengan cahayanya. Khalaqala ya Jabiru innallaha khalaqa qablal asya nura nabika Muhammadin SAW min nurih. Allah menciptakan Rasul itu, zatnya Rasul, hakikatnya Rasul SAW, dari cahayanya Allah. Makanya ciptaan yang satu ini luar biasa. Dan dari ciptaan yang satu inilah muncul ciptaan-ciptaan yang lain. Sumbernya semua ciptaan Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, Allah kemudian mengagumi kemampuannya menciptakan Nabi Muhammad SAW. Allah mengagumi kemampuannya membuat Rasul itu seindah mungkin. Allah mengagumi kehebatannya di dalam menciptakan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah memuji Nabi Muhammad SAW, bukan karena Nabi Muhammadnya, tetapi karena ini ciptaan Allah yang terbaik. Pertanyaan saya, ketika Allah bersolawat kepada Nabi, sebetulnya yang Allah puji siapa? Siapa? Allah. Yang Allah puji adalah Allah. Karyanya Allah. Di situ berarti kebesarannya Allah. Di situ kehebatannya Allah. Di situ keagungannya Allah. Di situ keindahannya Allah. Allah sedang mengagumi kemampuannya, kemahahebatannya sendiri. Belum paham? Nah, kalau kemudian Allah merintahkan kita sholawat, artinya Allah ngajak apa ini? Ngajak kita mengagumi ciptaannya. Allah mengajak kita memuliakan ciptaannya, bukan ciptaannya karena ciptaannya, tapi mengajak kita memuliakan ciptaannya karena ini Allah yang menciptakan. Kalau kita menyambut ajakan Allah itu, Allah senang enggak? Senang. Kemudian kalau kita memandang remeh, kemudian enggak lah, cukup sehari 5 kali saja saya sholawat, kira-kira Allah jengkel enggak? Saya umumkan, kata Allah, saya umumkan, innallah, ini Allah umumkan nih, kalamuh qadim, dalam wahyunya, sesungguhnya Allah mengumumkan kepada langit, kepada bumi, kepada alam semesta, Allah, aku bersolawat pada Nabi, malaikatku bersolawat kepada Nabi. Ini ada manusia dipanggil sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil, hei orang-orang yang beriman, solawat dan salamlah kalian kepada Nabi. Adem wai, biasa-biasa saja, dingin-dingin saja, kira-kira malaikat gregeten boten? Hah? Jengkel enggak malaikat? Jengkel. Alam ini kira-kira gemes enggak ya? Lihat manusia yang seperti itu, gemes. Allah kira-kira murka enggak? Murka. Makanya malaikat Jibril alaihissalam turun dari langit ngadep kepada Nabi Muhammad SAW yang baru mau naik mimbar, melangkahkan satu kaki. Dari gemesnya lihat manusia-manusia model begitu, malaikat Jibril dongo neraka. Pun paham makna hadisnya begitu? Udah paham? Paham ya? Nah, sekarang kita ambil kebalikannya. Kebalikannya. Ada orang belum diperintah, diperintah, dia udah melaksanakan, duduk sholawat, jalan sholawat, apapun aktivitasnya sholawat. Kira-kira malaikat senang enggak? Senang. Kemudian kalau malaikat senang, Allah senang enggak? Senang. Kalau udah Allah senang, kira-kira alam semuanya senang enggak? Senang. Nah, kalau dari situ saja, belum kita bahas hadis-hadisnya, kira-kira gitu ya, orang yang rajin sholawat itu pangkatnya tinggi atau rendah? Nah, panjenengan pengen banyak sholawat atau sedikit sholawat? Gampang ya ngajak orang sholawat ya. Pengen banyak atau sedikit? Betul. 1 hari 1000 sanggup? Mesti pakai insya Allah. Masya Allah. Insya Allah itu artinya jika dikehendaki oleh Allah. Kita banyak sholawat bukan cuma dikehendaki, diperintah sama Allah. Kok mesti pakai insya Allah? Kurang ajar men. Bawa nama Allah buat bela diri. Insya Allah. Cepat wala Allah perintah, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kita masih ngomong insya Allah.
malaikatnya gemes ki gimana gitu. Ya, 1000 itu sedikit, tidak ada banyak. Benar nggak tanya 1000? Teman-teman saya yang udah meraktekan semua komentar. Ternyata Ustadz, Fal 1000 itu cuman sebentar. Ada yang tadinya 1 jam udah naik jadi 45 menit. Semakin diamalkan nanti semakin dilipat. Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh rahimahullah, beliau itu pernah berkata dalam kitabnya Al-Ibris, dulu saya itu kalau ngamalkan wirid saya dari pagi sampai mau maghrib nggak gerak, dari pagi sampai maghrib baca terus, maghrib baru selesai. Saya jalani terus, subhanallah, dilipat sama Allah waktu, sehingga wirid yang tadi dari mulai pagi sampai maghrib bisa dari pagi sampai asar. Saya jalankan terus sama Allah, dilipat lagi waktu dari pagi sampai zuhur, sehingga sekarang saya jalankan dari habis sholat subuh matahari belum terbit sudah selesai wirid saya. Yang dibaca sama, tadinya waktunya dari subuh sampai maghrib, akhirnya cuman dari habis subuh sampai sebelum matahari terbit udah selesai. Kenapa? Karena lisan ini kalau udah sering dipakai, kemudian dia kerjasama dengan hati, maka nanti lisannya dituntun sama hati. Kalau udah lisannya dituntun sama hati, ngucap ya Latif 1000 kali itu enteng. Al-Habib Umar Al-Muhdhar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan dalam satu tarikan nafas saya bisa mengucapkan satu tarikan nafas kemudian dihembuskan, itu bisa mengucapkan ya Latif sebanyak 1000 kali. Kita kira-kira berapa kali ya? Kok bisa? Ya karena memang hidupnya latihan, hidupnya mujahadah. Lah kita ini latihannya cuman, betul nggak? Wah, hebat sekali dia. Dalam 1 menit bisa ngerokok 5 batang. Hebat nggak itu? Hebat kan? Wah, hebat. Karena hidupnya latihan ngerokok. Cuman saya suruh ngerokok 1 menit 1 batang nggak rampung-rampung. Watuk dulu ya kan? Nggak pernah ngerokok. Ini semua karena kebiasaan, karena perjuangan. Akhirnya nanti bisa insya Allah dengan izin Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, baru setengah jam, tenang. Masih ada setengah jam. Ini baru prolog ya, belum nyebut hadis tentang keutamaan sholawat. Udah semangat belum? Sudah? Ya, jadi nggak usah dilanjutkan ya. Udah cukup, yang penting kan dapat semangatnya. Ya, saya akan ungkapkan sedikit lagi itu ya. Rahasia di balik sholawat ini, rahasia di balik sholawat. Saya masih ingat hari Ahad ketika di Umah Sinten ya, Ustadz Yusuf Mansur itu mau bahas tentang sholawat. Beliau sempat minta saya untuk berangkat Jakarta untuk juga menjadi salah satu narasumber mengungkap masalah sholawat. Cuman waktunya yang saya nggak bisa, jadwalnya penuh. Itu sedikit Ustadz Yusuf Mansur nanya begini, kalau panjenengan wudhu, kira-kira Allah wudhu enggak ya? Ya kan? Allah merintahkan kita wudhu, tapi Allah wudhu enggak? Enggak. Allah merintahkan kita sholat, tapi Allah sholat enggak? Enggak. Allah merintahkan kita haji, Allah haji enggak? Enggak. Enggak kan? Tapi kalau sholawat, Allah belum merintah, Allah udah ngomong aku sholawat. Ya, belum merintah, Allah udah ngomong aku sholawat. Dari sini saja kira-kira kalau kita renungkan, sholawat ini keutamaannya seperti apa ya? Bisa diukur enggak kira-kira? Tidak mungkin bisa. Ini renungan ya, renungan untuk kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, luar biasanya untuk perintah sholawat ini Allah tuh nggak nanggung-nanggung. Allah nggak nanggung. Kan Allah perintah di Al-Quran, hei orang-orang yang beriman, kalian sholawat dan salamlah kepada Nabi. Itu perintah Allah.
Nah, Allah nggak nanggung-nanggung. Kenapa? Balasannya itu Allah tidak mengedepankan surga dan lain sebagainya. Enggak, surga pasti dapat itu. Ya. Tapi yang dikedepankan sama Allah balasannya, siapa yang sholawat kepadamu 1 kali, aku sholawat kepadanya 10 kali. Ngimpi apa? Saya novel oleh terus letek elek kakean dosa sama Allah disolawatin. Allah langsung ngelawatin saya. Panjenengan mimpi apa? Sholat belum khusyuk, ibadah masih banyak yang keter, maksiatnya masih tetap jalan. Allah mensolawati panjenengan cuman gara-gara panjenengan sholawat pada Nabi. Mimpi apa kita? Nanti mikir goreng. Coba sekarang mikir dulu sambil minum. Para pemirsa di rumah pendengar IDFM, udah tahu belum menikah agungannya sholawat dari sini saja. Ini hadis Sahih Muslim loh ya. Jangan dibilang hadisnya hadis lemah atau dhaif gitu. Itu nanti urusan yang dhaif saya sebutkan belakangan. Buat bonus. Ya, yang dhaif itu buat bonus. Kita sebutkan yang sahih dulu. Satu ini ayat Al-Qur'an udah jelas cukup. Tambah Sahih Muslim yang satu ini udah lebih dari cukup. Ya. Rasul bersabda sallallahu, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Sahabat dengar Rasul bersabda demikian. Kira-kira sahabat mingkem napa benimil solawatan? Kira-kira sahabat itu diam atau terus menggerakkan misalnya untuk bersolawat? Kira-kira yang diharapkan sahabat itu karunia yang langsung dari Allah atau karunia-karunia yang lain? Mungkin ada yang nanya, Ustaz, ya sholawatnya Allah, sholawat itu bagaimana ya, perlu diartikan Ustaz sholawatnya Allah itu. Allah itu bersolawat kepada kita tuh maksudnya apa? Kita ini kan jelek, masa disolawatin Allah itu maksudnya apa? Iya, kita ini jelek, sebetulnya kita nggak bisa dapat sholawatnya Allah, bener nggak bisa. Walek letek kakek dosa, mau dapat sholawatnya Allah nggak bisa. Tapi gara-gara berkat syafaat Nabi Muhammad SAW, berkat kita nyebut nama Muhammad SAW, berkat beliau SAW, maka Allah melirik kita, Allah lihat kita. Kalau bukan karena beliau kita sujud nanti gosong loh, buatan ditampi. Pun paham maksud saya? Udah ngerti sekarang mulianya Nabi Muhammad SAW? Cuman gara-gara kita mau memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan bersolawat kepada beliau SAW, Allah sendiri yang turun tangan. Allah sendiri yang turun tangan. Aku bersolawat kepadanya 10 kali. Maka ketika hadis ini disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam, Rasul sujud syukur. Rasul sujud syukur sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Lah panjenengan sujud syukur mboten? Bareng. Udah, syukurnya dengan sholawat terus. Ya, syukurnya dengan sholawat terus. Jalan sholawat. Ada yang nanya, Ustaz, ya, sholawatnya Allah buat kita apa? Kalau buat Rasul jelas, sholawat Allah itu Allah muliakan Nabi Muhammad SAW dengan karunia-karunia. Kalau buat kita apa? Imam Nawawi mengutip ucapan Qadhi Iyad ketika mensyarahkan Sahih Muslim, syarah Imam Nawawi Sahih Muslim, beliau mengatakan arti dari sholawatnya Allah kepada orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW itu ada 2. Yang pertama, rahmatuh wa tad'ifu ajrih. Yang pertama adalah Allah memberikan rahmat kepadanya dan Allah melipat gandakan pahalanya. Itu arti yang pertama. Dan yang kedua, qad yakunu, dan terkadang hakikatan ala zahiriha, betul-betul seperti zahirnya hadis, Allah bersolawat menyebut memuliakan orang tersebut di hadapan para malaikatnya. Di hadapan para malaikatnya. Jadi jangan membatasi arti sholawatnya Allah. Ya, ini apa namanya yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi yang begitu alim saja masih mengutip ucapannya Qadhi Iyad untuk menegaskan ya
apa maksud sholawatnya Allah kepada orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kita lihat ayatnya, innallaha, sungguhnya Allah bersolawat pada Nabi, kan begitu. Dan hasilnya orang yang mentaati perintah Allah untuk bersolawat kepada Nabi, Allah mengatakan aku bersolawat kepadanya. Artinya kalau dibuat persamaan, Allah bersolawat kepada orang yang bersolawat kepada Nabi karena Allah mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang itu mendapatkan solawatnya Allah karena ia mau bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Monggo diunjuk bon telas. Ya, saya minum dulu boleh? Ya ini udah darurat ya. Doakan saya bisa segera nutup yang di samping biar apa namanya, kalau ujian bisa dimanfaatkan insyaallah segera. Nah sekarang kalau begitu, hendaknya kita sholawat itu berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Dalam hadis Rasul bersabda, jika ada seorang hamba bersolawat kepadaku, maka para malaikat bersolawat kepadanya selama hamba itu masih bersolawat kepadaku. Karena itu terserah sang hamba, dia mau sedikit atau mau banyak solawatnya. Kira-kira kalau Kanjeng Nabi udah ngomong gini, kita ini seharusnya banyak atau sedikit ya? Hah? Coba betapa santunnya Rasulullah SAW, nggak ngomong wes ngerti ngono yo sing akeh, nggak ngomong gitu beliau. Beliau itu sangat santun SAW, akhlak betul, ya kan, akhlak betul. Kenapa? Karena ini urusannya dibahas oleh para ulama. Kenapa Rasulullah SAW yang berkaitan dengan sholawat itu Rasul tidak merintahkan kalian itu begini, kalian itu begini, ya, tapi cenderung merendahkan diri, sebab urusannya ini muji beliau. Ini urusannya memuliakan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tawaduknya, karena rasa malunya, maka Rasul ketika menyebutkan fadilah keutamaan orang-orang yang bersolawat kepada beliau, Rasul berupaya untuk menundukkan dirinya serendah-rendahnya sampai dalam kalimat beliau ketika Rasul mengatakan sesungguhnya ketika seorang hamba bersolawat kepadaku, malaikat bersolawat kepadanya selama hamba itu masih bersolawat kepadaku. Karena itu hendaknya dia mau mempersedikit atau memperbanyak, silahkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Coba kalau kita kira-kira bagaimana? Selama kamu doakan saya, malaikat semua doakan kamu. Makanya yang sering-sering doakan saya. Itu kalau kita kan begitu, ya kan? Tapi kalau Rasul tidak begitu bahasanya. Terserah mau banyak atau mau sedikit, ya dikembalikan kepada kita. Sehingga pernah Ubay bin Ka'ab rahimahullah radhiyallahu taala anhu datang menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, saya ini SAW sangat suka bersolawat kepadamu. Ini contoh sahabat. Saya sangat suka bersolawat kepadamu. Enaknya itu Rasulullah, waktu zikir saya, waktu doa saya yang buat solawatan itu berapa lama ya, berapa persen? Karena ini urusannya solawat, doakan beliau SAW, memuliakan beliau SAW. Rasul ngomongnya juga merendahkan diri. Masyaallah, terserah kamu. Enak ya Rasulullah ya? Ya terserah kamu. Orang sekarang datang satu orang punya duit banyak ya, saya benar suka sama bapak, saya senang sama bapak, saya pengen nyumbang buat bapak. Enaknya berapa pak ya? Ya itu saya pengen beli tanah di pojok sana, ya saya pengen beli mobil di sana, saya pengen ini, ya enaknya ya dibelikan semua. Itu kalau kita kadang gaya nih, ya terserah bapak, tapi lebih banyak itu ya kalau saya maunya ya begini gitu ya. Sebutkan macam-macam. Tapi Rasul Muhammad SAW sangat halus, beliau bersabda, masyita, terserah engkau. Maka sahabat ngomong, Rasulullah 25% buat sholawatan ya, 25% buat sholawatan. Rasul SAW bersabda, masyita, ya terserah kamu, cuman kamu kalau mau lebih banyak itu lebih bagus buat kamu, lebih banyak lebih bagus.
Kembali sahabat, mentalnya sahabat gak seperti kita ya. Ini sahabat dikasih tahu ditambah lebih bagus, nggak ngomong 25% udah banyak loh Kanjeng Nabi, nggak ngomong begitu. Sahabat ngejar lebih banyak lebih bagus, kejar lebih bagus, yang ngomong ya Rasulullah kalau begitu separuhnya ya saya gunakan untuk sholawat. Rasul mengatakan terserah kamu, tapi kalau engkau tambah lebih bagus. Kalau begitu ya Rasulullah 2/3 saya gunakan untuk sholawat. Gimana ya Rasulullah? Terserah, tapi kalau engkau tambah lebih bagus. Maka Rasul ditanya lagi, ya Rasulullah kalau gitu saya akan gunakan semua waktu doa zikir saya untuk bersolawat kepada Musa SAW. Rasul menjawab Rasul menjawab idzan, kalau begitu apa yang menjadi keinginanmu akan diturutin oleh Allah dan dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Sampai di sini panjenengan pengen sholawat berapa kali? Terserah, lebih banyak lebih bagus ya, terserah, lebih banyak lebih bagus. Tapi 1000 itu sedikit. Sebagian ulama mengatakan aqallul katsir ya, jumlah yang banyak, sholawat yang banyak minimal 350 di pagi hari, 350 di malam hari. Jadi kalau di total jumlahnya 700. Sebagian mengatakan yang namanya banyak itu adalah 750 di pagi hari, 750 di malam hari. Kalau dijumlah berarti 1500. Kalau 1500 ya, yang satu 700. Saya ambil yang rodok tengah-tengah wae. 1000 ya. Kalau yang 1500 dia rodok cedak enggak wote adoh, kalau buat yang 700 udah over ya kan ya? Udahlah lebih. Saya ngajak semuanya satu hari sholawat 1000 kali. Nah manfaatnya apa ya? Satu hari sholawat 1000 kali. Kita bahas yang 100 dulu. Bahas yang 100. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran, wa man shalla alayya ashran sallallahu alaihi mi'atan, wa man shalla alayya mi'atan kataballahu lahu baina 'ainayhi bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar wa askanahu Allah yaumal qiyamah ma'asy syuhada fa'akthiru minas salati alayya kullama dzukirtu fa inha kafaratun li sayyi'atikum." Allahumma shalli wa sallim alaihi. Coba ini Rasul bersabda SAW, siapa yang sholawat kepadaku 1 kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Siapa yang sholawat kepadaku 10 kali, Allah bersolawat kepadanya 100 kali. Siapa yang sholawat kepadaku 100 kali, maka Allah mencatat untuknya 2 hal: bebas dari sifat munafik dan bebas dari siksa api neraka. Kemudian Allah meletakkannya di surga dalam kelompok para syuhada. Jadi surganya bukan sembarang surga kelas syuhada. Kira-kira gampang atau susah tuh kelas syuhada itu? Tuh lihat yang di Palestina dulu, itu gak gampang itu kelas syuhada. Jangan ngaku-ngaku oh gampang, Pip, saya berani jadi syuhada. Mengkirin syuhada yang bagaimana? Kadang ngaku-ngaku jadi pengen syuhada, akhirnya nggak syuhada, ya kan? Kadang nggak mudeng, pengen jadi orang yang mati syahid, cuman kemudian bom bunuh diri, syahid yang begitu, ya kan? Nggak ada pas itu. Jadi syuhada itu nggak gampang. Wah, ada orang yang ya Rasulullah, sahabat nanya, siapa yang gugur di jalan Allah? Maka Rasul menjawab, mereka yang berjuang untuk menegakkan kalimat Allah, gugur maka itu gugur di jalan Allah. Makanya Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika duel dengan Yahudi, angkat senjata perang ini dengan Yahudi, teng pedang kan teng ya, apa ting? Udah di antara teng dan ting gitu ya, pedang ya. Kemudian pedangnya Yahudi jatuh, Yahudi tersungkur, Sayyidina Ali mendekati si Yahudi, menghunuskan pedangnya dan akan mengayunkannya. Ketika pedang ini diayunkan belum sampai leher, Yahudi tadi meludahi. Maksudnya biar nebasnya lebih banter gitu. Sayyidina Ali langsung berhenti. Pedangnya disarongkan, Yahudi ditinggal. Kaget Yahudinya. Sebentar ya. Kamu saya ludahi bukan tambah panas, bukan tambah emosi, tapi kok justru kamu nggak jadi bunuh saya, kenapa? Nabi saya mengajarkan kalau berjuang itu karena Allah, bukan karena nafsu. Tadi ketika saya huluskan pedang masih karena Allah. Ketika kamu meludahi saya, maka saya takut kalau saya bunuh kamu karena nafsu. Kalau saya bunuh kamu karena nafsu, tempat saya di neraka.
Ini Nabi kamu ngajar demikian? Iya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah SAW. Oh, kira-kira gampang nggak jadi syuhada itu? Nggak asal meninggal atau bunuh orang, nggak begitu. Lihat itu gerak hatinya. Ini suatu yang harus murni benar-benar karena Allah, nggak ada amarah karena nafsu sama sekali, bukan ego, nggak ada ego sama sekali. Nah, Rasul mengatakan siapa yang satu hari sholawat 100 kali, ya, maka dia dibebaskan dari sifat munafik, dibebaskan dari siksa api neraka, dimasukkan surga bersama para syuhada. Kemudian dikatakan juga oleh Rasulullah SAW, karena itu sholawat yang banyak setiap kali disebutkan namaku, karena sholawat itu akan menjadi penghapus dosa-dosa kalian. Yang gak kuat 1100, ya kan ya, gak kuat 100 10, gak kuat 10 3, gak kuat 3 disolawati. Paham maksudnya? Tahlil kan gitu kan ada solawatnya ya. Suruh baca 3 aja pagi 3 malam 3 gak kuat, 10 pagi 10 malam gak kuat, diajak 100 gak kuat, apalagi diajak 1000-an, repot kita ini. Ngakunya Ustaz saya banyak masalah, Syekh banyak masalah, guru banyak masalah, kiai saya banyak masalah, diajari baca sholawat. Masuk sholawat bisa menyelesaikan masalah? Kurang ajar nih. Ya Allahumma sholli wa sallim. Masuk sholawat bisa menyelesaikan masalah. Lah kalau sholawat gak bisa menyelesaikan masalah, apa ada lagi yang bisa menyelesaikan masalah? Kalau dengan kita bersolawat, Allah bersolawat kepada kita, artinya Allah membantu perjuangan kita. Allah mengaruniakan karunia-Nya kepada kita. Kita katakan ini bukan solusi, kira-kira apa ada solusi yang lain? Pun paham? Dereng. Naam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi asyra marratin." Siapa salawat kepadaku 1 kali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Dan barang siapa salawat kepadaku 10 kali, maka Allah salawat kepadanya 100 kali. Siapa salawat kepadaku 100 kali, maka Allah salawat kepadanya 1000 kali. Siapa yang salawat kepadaku 1000 kali, maka Allah mengharamkan tubuhnya dari siksa api neraka, wa tsabbatahu bil qawli tsabit, dan Allah akan mengukuhkan lisannya dengan ucapan yang kokoh dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Artinya nanti ketika akan meninggal dunia, dia bisa mengucap syahadat dengan jelas. Nanti dikubur ditanya apapun bisa jawab dengan jelas. Kalau perhitungan amal dia ditanya apapun bisa jawab dengan lugas dan tegas, sehingga dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Wa ja'at sholatuhu alayya nuran lahu yawmal qiyamah alat surat. Kemudian kalau dia meniti surat al-mustaqim di hari kiamat, sholawatnya itu akan menjadi kendaraan yang berupa cahaya, sehingga dia bisa melintas surat al-mustaqim dengan secepat-cepatnya, sehingga dia bisa masuk ke dalam surga. Padahal jarak antara titik awal menuju surga, jembatan itu, perjalanan 500 tahun. 500 tahun. Nah, ini semalam saya ketika nyampaikan ini di Sukarjo dapat pemahaman begini. Orang yang baca sholawat 1000 kali diharamkan neraka memakan jasadnya. Haramallahu jasadahu alam nar. Neraka haram, kamu gak boleh menyentuh jasadnya. Neraka haram, kamu gak boleh menyentuh jasadnya. Ini orang-orang yang begini, itu kalau lewat deketin neraka, nerakanya yang sambat. Minggir. Kamu haram buat saya. Minggir, jangan dekat-dekat sama saya. Jauh, menjauh. Kenapa? Nanti api saya padam gara-gara kamu. Nerakanya minggir. Tapi kalau yang model-model nggak doyan sholawat, dosa kakean gitu ya, mesti jauh udah dipanggil Renio. Come here, haus lapar. Naudzubillah min dzalik. Ada yang nanya, ini Habibnya khurafat nih. Masa neraka takut? Takut. Padahal di Al-Quran hal min mazid. Di Al-Quran nerakanya ngomong, ketika udah penuh belum, nerakanya nanya, ada yang mau ditambah? Saya mau, masih ada yang mau ditambahkan?
Mau masih ada ditambahkan, saya mau. Itu kata neraka. Itu buat orang-orang kafir atau orang-orang yang banyak dosa. Tapi kalau ngedepin orang-orang yang beriman, dalam hadis lain, juz ya mukmin. Ketika orang-orang yang beriman itu jalan di atas neraka yang terbentang menuju surga, itu kan surat al-mustaqim, bawahnya neraka. Kalau kepleset masuk ke dalam neraka. Ketika orang-orang yang beriman melewati itu, wa minkum illa wariduha, tidaklah seorang di antara kalian pasti akan melewati neraka. Maka dikatakan dalam hadis, saat itulah nerakanya ngomong kepada orang-orang yang beriman, termasuk di antara ini orang-orang yang rajin sholawat, karena diharamkan neraka menyentuh jasadnya. Neraka ngomong, juz ya mukmin, hei mukmin, cepat kamu pergi, jauhi aku, karena cahayamu tutfi lahabi, karena cahayamu akan memadamkan gelora apiku. Itu neraka takut. Kira-kira kalau kita lewat di situ nerakanya takut enggak ya? Insya Allah takut ya, Insya Allah gitu. Asal kita banyak sholawat kan nanti lama-lama nerakanya takut. Ya kita coba dulu pakai api rokok selamatkan gitu, panas nggak kira-kira? Ya kalau masih keselamat tambah lagi sholawatnya, masih keselamat tambah lagi sholawatnya, masih keselamat tambah lagi sholawatnya. Semoga keselamat terus biar sholawatnya tambah terus. Ya, seorang ulama ini bener nih, neraka takut tuh sama orang-orang yang rajin sholawat. Nggak berani dia, kalau deket nanti mati apinya akan padam. Contoh Ustadz ini neko-neko nih, itu nanti di akhirat gaib ya, tapi ada dalil hadisnya kan ya. Kita ambil contoh yang orang-orang beriman ya. Orang yang beriman itu bisa apa ya, kalau dia berada di dekat api itu akan merubah dirinya. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam ya, ketika dilemparkan ke dalam api buat Nabi Ibrahim jadi dingin dan menyelamatkan. Adem enak itu buat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, ada seorang ulama masuk hutan. Ketika masuk hutan, tiba-tiba dia lihat ada harimau, ada singa, macan, semua deketi dia. Kira-kira kalau panjenengan masuk hutan ketemu yang begitu bagaimana? Melayu kan? Nah ini ulama mau lari juga ya pakai maksud aku ulama Melayu kan begitu. Beliau naik ke tempat yang agak tinggi, sedangkan tuh harimau semua ulama itu timbul rasa gentar dalam hati. Ingat, ini sholawat itu nurunkan rahmat. Maka beliau langsung baca sholawat terus. Hasilnya apa? Singa-singa pada jinak sehingga beliau bisa tidur. Sekelilingnya adalah singa. Silakan praktekkan di kebun binatang. Ya, kalau sampai panjenengan dicakar, dicaplok, berarti itu singanya tidak beriman, itu anti sholawat singanya itu. Belum paham maksudnya? Jadi sholawat itu luar biasa. Memang hawa sholawat mendinginkan. Ya, makanya orang kalau perang nggak mungkin yel-yelnya sholawat itu nggak mungkin buat perang. Kalau yel-yelnya buat perang, sholawat nggak jadi perang nanti. Dingin soalnya. Untuk perang mesti kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar itu membawa semangat panas. La ilaha illallah, panas begitu. Allahumma sholli wa sallim alaihi, hawanya dingin. Makanya kalau ada demo-demo jangan ditakbiri, tambah panas. Ada demo sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, unzur salam nabi, Allahumma sholli wa sallim alaihi, adem, hawanya akan adem. Tapi jangan bawakan sholawat yang panas. Ada sholawat panas, tahu nggak itu? Sholawat badar, itu sholawat tenang. Sholawatnya adem, tapi judulnya, lanjutannya itu kalimat-kalimat doa. Turunkan tentara badar. Kalau arwahnya para tentara badar turun semua, kira-kira bagaimana? 313 sahabat ahli badar itu ya turun semua. Kira-kira seperti apa? Nah hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah 1 jam udah cukup. Nggak mau seberapa jam? 2-3? Iya, nanti kita fokusnya di sholawat ya. Kemudian tadi belum selesai itu hadisnya.
dia dapat cahaya yang menjadi kendaraannya meniti Shiratal Mustaqim, yang Shiratal Mustaqim itu jaraknya 500 tahun. Wa atahu Allah bi kulli salatin shallaha qasran fil jannah qalla dzalika au kafur. Ya, kalau ada orang sholawat, maka untuk setiap sholawat yang dia baca, Allah menghadiahkan untuknya satu istana di surga. Baik sholawatnya cuma sekali, 2 kali, 10 kali, dapat satu istana untuk setiap sholawat. Qalla dzalika au kafur. Kira-kira kalau satu hari sholawatnya 1000 kali, nanti akhirat panen enggak ya? Tahu enggak istilahnya orang Jawa? Sopo sing nandur bakal ngunduh, ya kan? Itu pepatah orang Jawa. Nah, siapa yang nandur sholawat, nanti dia ngunduh istana di surga. Gini, kalau saya ngajak panjenengan sholawatan, yang ngajak siapa nih? Saya ngajak panjenengan baca sholawat 1000 kali. Panjenengan baca 1000 kali, panjenengan dapat istana berapa? 1000 istana, betul? Nah, kalau misalnya ini yang di majelis ini kira-kira 400-500 orang baca sholawat semua, 500 kali 1000 berapa? 500.000. Panjenengan dapat 1000 istana, saya dapat 500.000 ditambah 1000. Yang ngajari ojo meri, ya kan? Belum lagi yang dengarkan di radio, belum lagi yang streaming di video, ya kan? Belum lagi jin yang datang di sini. Jangan dikira nggak ada jin di sini, banyak nih jin di sini. Untung rakyat itu anakku orangnya toh. Ya, saya juga nggak lihat, saya juga nggak ngerti, tapi iman. Karena di tempat yang baik, di majelis ilmu, di masjid, di musola, di langgar, itu ada jin-jin yang beriman. Kalau di mall, jinnya ya begitu, mirip-mirip dengan tempatnya gitu ya. Ya, tapi jin-jin mungkin jin suka pengajian kadang-kadang main ke mall, ustaz juga main ke mall. Jadi yang dengarkan ini macam-macam, ada jin, ada manusia. Kalau mengamalkan semuanya, semua dapat pahalanya. Tapi tetap saya yang paling banyak, ojo meri. Saya ngomong begini bukan untuk sombong, bukan ya. Untuk nyemangati, jangan cuma ngamalkan, tapi ajarkan kepada orang lain. Ternyata saya, hasil yang saya peroleh kalah lagi dengan guru saya. Kenapa? Aku diajari guruku. Ya kan? Ternyata guru saya kalah dengan gurunya. Ujung-ujungnya semua kalah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ganjarannya Kanjeng Nabi turah buat apa? Kanjeng Nabi itu nggak dapat hasil kerja kita, amal kita udah surga tempatnya, derajat paling tinggi, naik terus derajatnya. Lah kemudian kok dapat kiriman ganjaran dari seluruh umatnya. Buat apa? Buat kita sing dosane kaken. Syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku, pertolonganku, ya aku siapkan buat umatku yang dosanya besar. Nah kalau kita udah urun sholawat, nanam modal, ya insya Allah Kanjeng Nabi kan ya eling. Oh ini tanam modal dulu. Ya pernah nanam modal, investasi akhirat, ya kan ya. Beliau dapat keuntungan yang besar, kita ikut nanam modal. Ya tentu kita akan dapat juga balasan dari beliau. Dalam ilmu ekonomi istilahnya apa itu? Nggak mudeng saya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, jadi gini, buat perjanjian dengan saya, mau ya, janji ya. Ini bukan asal janji di mulut tuh. Ya, nanti di akhirat dum-duman ganjaran. Ya, yang pahalanya lebih banyak nolong yang pahalanya kurang banyak, ya kan? Enak enggak gitu? Ada yang nanya, apa iso to, Bu? Mosok ganjaran didum-dum. Ya, masa pahala dibagi-bagi? Apa bisa nanti orang itu membagi saudaranya dengan pahalanya? Jangankan di akhirat ya, masih di dunia saja yang hidup bisa ngasih yang meninggal bisa ngasih yang hidup. Bingung mesti. Ya kan? Ini bukan cerita-cerita ketemu demit, hantu, bukan. Ya, seperti yang diceritakan dalam hadis. Jelas kan? Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kemudian titip salam kepada Rasul untuk kita semua umat Islam. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, sampaikan pada umatmu bahwasanya surga itu tanahnya subur.
tanahnya subur. Kalau ditanami cepat jadi. Dan tanaman surga itu pohonnya adalah ucapan la haula wala quwata illa billah. Di riwayat yang lain subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya kan? Ini yang ngajari siapa? Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim udah meninggal dunia bisa masih ngetum-ngetum ganjaran kepada kita nih. Modal, amalkan, seperti itu kan. Bahkan kita belum lahir, belum masuk Islam udah didoakan. Kalau masuk Islam udah didoakan selamat, rahmat, berkah. Kan artinya salam itu kan doa. Ya Allah, berikan keselamatan, rahmat dan berkahmu untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim udah mendoakan kita, ngetum-ngetum ganjarannya. Nabi Muhammad SAW ketika lewat tuh ada 2 orang yang disiksa di kubur. Rasul menanam pelepah kurma. Itu Rasul juga menghadiahkan pahala dari amalnya untuk yang meninggal dunia tersebut. Kita bisa tumtuman ganjaran. Apalagi yang meninggal sama meninggal, banyak itu riwayatnya ya. Yang ketika orang Bani Israel, nanti kalau saya ceritakan subuh rampungnya. Ya, kita akan keluar dari topik sholawat. Intinya begini, ya, intinya sholawat ini sesuatu yang luar biasa. Ini belum selesai loh, ini masih banyak ini. Ya, diselesaikan? Gak selesai Pak nih. Ya, ini saya batasi sampai di sini dulu. Untuk Jumat depan kita sambung lagi ya materi sholawatnya. Ini baru muqaddimah. Ini kan cerita-ceritanya belum ada. Hadisnya baru berapa tadi? Paling 1, 2, 3 ya kan? Belum, masih banyak hadisnya, masih banyak ceritanya, masih banyak nanti penjelasan ulama tentang sholawat. Karena ini amal yang luar biasa. Sedikit saja saya kutip dari Simti Durar, sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Sholawat yang dengan sholawat itu bisa menyebabkan ruhnya orang yang bersholawat nyambung dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita sholawat, roh kita langsung connect ke Nabi Muhammad SAW. Ini di rumah ini ada wifi, ya kan? Wifi-nya ada. Kemudian pakai koneksi speedy. Begitu laptop saya buka, wifi dinyalakan, connect ke speedy. Dimasukkan password, connect ke speedy. Begitu nyala koneksi internetnya, saya bisa menjelajah dunia, download apapun bisa. Betul nggak? Download ini bisa kan? Itu baru connect sama Google Search, ya kan? Mbah Google, ya enggak? Cari data apa muncul download, ya kan? Copy paste dan lain sebagainya. Sekarang saya mau nanya, kalau hati kita connect dengan server hati Nabi Muhammad SAW, yang di-download apa kira-kira? Manba'ul ulum, sumbernya ilmu itu adalah hati Nabi Muhammad SAW. Dan hati Rasul senantiasa menghadap kepada Allah Ta'ala. Setiap saat Rasulullah menerima karunia-karunia dari Allah dalam hatinya, ketika hidup maupun setelah meninggal dunia. Bahkan setelah meninggal dunia nggak ada yang menyibukkan beliau SAW. Dan kita dengan sholawat tadi bisa connect dengan Rasulullah SAW. Connect, nyambung hubungan. Pengen enggak? Ada yang nanya, dalilnya mana Ustaz? Aduh, ruwet. Orang sholawat kok connect gitu ya. Itu disebutkan dalam hadis. Ya, barang siapa bersolawat kepadaku, maka aku bersolawat kepadanya. Lah kalau kita sholawat disambut sama Nabi sholawat, berarti kan Nabi nyambut ucapan kita. Nabi lihat kita. Kalau udah Nabi ngadep ke kita, kita ngadep ke Nabi, apa yang terjadi? Jika 2 mata saling memandang, 2 hati saling menghadap, apa yang kira-kira terjadi? Wah, ini bahasa cinta ini. Apa yang terjadi kira-kira? Akan saling mendekat. Hubungan yang sangat dekat. Makanya orang-orang soleh itu mereka benar-benar pegangan dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Gak mungkin wali gak doyan sholawat, gak mungkin. Jadi kalau ada orang ngaku wali gak doyan sholawat, wali palsu. Gak mungkin gitu. Gak mungkin wali Allah kok sholawatnya sedikit, wah aneh itu. Gak mungkin. Pasti wali Allah sholawatnya banyak. Kenapa? Allah sendiri sholawat terus. Allah nunjukkan malaikat sholawat terus. Allah perintahkan kita terus sholawat. Kok ini sholawat sedikit ngaku wali atau dibilang wali? Ya wali murid kali.
Paham? Sampai di sini jelas? Ya. Tambah lagi dikit, tak apa boleh. Mumpung ingat saya. Tahu orang pelit? Tahu? Punya teman yang pelit mau enggak? Enggak mau? Keluar bareng sama orang pelit jalan-jalan mau enggak? Enggak mau? Males? Betul? Nah, orang yang pelit kira-kira disukai atau dijauhi? Jauhi. Siapa yang ngomong? Ya Rasul SAW. Orang yang dermawan dicintai sama Allah, dekat dengan Allah, dekat dengan masyarakat, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang kikir, kalau dalam bahasanya Bang Madid, orang yang medit. Ya kan, orang yang medit itu orang yang jauh dari Allah, jauh dari masyarakat, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Orang yang pelit, betul kan? Ya, cuman sayang kita tuh kalau ngukur pelit, ukuran kita pelit itu yang nggak mau mengeluarkan duit, ya kan? Ya, itu ukuran kita. Itu pelit biasa. Itu pelit biasa. Pelit biasa saja buat kita udah luar biasa. Nah kira-kira kalau Kanjeng Nabi bilang sepelit-pelitnya orang pelit, itu kira-kira pelitnya seperti apa ya? Sepelit-pelitnya orang pelit adalah orang yang kalau aku disebut enggak mau sholawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau ada orang yang begitu panjangan mau deket-deket enggak? Nyatanya ya deket-deket. Nyatanya kita ya juga sering jadi orang pelit. Disuruh ngucap sholawat sallallahu aja abadnya luar biasa, ya kan? Ini Rasul mengatakan orang yang sangat pelit adalah orang yang disebutkan aku SAW tidak mau bersolawat kepada aku. Seperti itu. Nah, ini nanti saya ungkap bocorannya Jumat depan tentang masalah kalau solawat bagaimana, enggak solawat bagaimana. Ya, solawat bagaimana, enggak solawat bagaimana. Semoga pertanyaannya enggak nanya yang itu, jadi biar jawabannya Jumat depan gitu. Ya, ini ada yang mau nanya enggak? Silahkan. Enggak. Ya, assalamualaikum Pak Habib. Ya. Langsung saja saya Pardiman dari Pertengahan Keden Bedan yang akan kami tanyakan, apakah bolehkah kita bersolawat dengan niat untuk keluarga dan anak turun kita, yang pertama. Yang kedua itu apabila ya Habib ada seorang orang tua yang sakit keras atau mendekati atau koma, itu kan beliau nggak bisa melaksanakan sholat ya Habib ya. Apakah si anak itu bisa menggantikan sholatnya atau ibaratnya nyaur utang sholat beliau ya Habib? Begitu. Demikian dulu, mohon jawabannya Habib. Makasih. Assalamualaikum. Yang pertama, yang kedua dulu masalah sholat. Orang itu sholat kalau enggak mampu berdiri maka duduk, enggak mampu duduk maka berbaring, enggak mampu berbaring maka telentang, ya kan? Kemudian kalau ternyata telentang juga enggak mampu maka semampunya, ya dengan gerakan mata misalnya. Tapi udah dengan isyarat tidak mampu, berarti yang tahu hanya dia dengan Allah. Yang tahu hanya dia dengan Allah, artinya dengan hatinya. Jadi kalau lisannya nggak bisa bergerak, ngucap nggak bisa, ya. Kemudian mata juga tidak bisa isyarat. Berarti kan tinggal hatinya nih, hati dan pikirannya. Dan kita kan nggak ngerti, kita kan nggak tahu. Tugas kita adalah prasangka baik dan mengingatkan. Kalau waktu azan diingatkan, Pak, Bu, ini masuk waktu zuhur, ayo sholat. Kemudian kita wudhukan, karena boleh kita mewakilkan wudhu, ya artinya mewudhui, ya diwudhui kalau memungkinkan secara medis. Kalau tidak memungkinkan ya tidak usah diwudhukan. Setelah itu dituntun sholat. Kita sholat di sampingnya. Monggo Pak, sholat jamaah dengan saya jadi imam ya Pak ya, gitu. Allahu Akbar ya. Dituntun seperti itu biar bisa ingat di alam
alam fikirnya. Nah, itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup. Kemudian yang pertama tadi, sholawat diniatkan untuk anak cucu, untuk keluarga dan lain sebagainya. Nah, ini yang sebetulnya bagian yang mau diterangkan Jumat depan. Tapi dibocorkan sekarang, nggak apa-apa ya. Gini, masih ingat tentang 3 orang yang berada di dalam gua tertutup batu? Masing-masing kan tawasul dengan amal solehnya ya. Ada yang tawasul dengan kejujurannya dalam berdagang ya kan, amanatnya. Kemudian ada yang tawasul dengan dia mampu menjaga diri dari perbuatan zina ya kan. Ada yang tawasul dengan buktinya kepada orang tua. Itu semua kan amal soleh, benar. Kita juga sudah melihat yang namanya sholawat itu keutamaannya luar biasa. Kira-kira kalau kita tawasul dengan sholawat hasilnya apa ya? Itu loh kadang nggak mikir. Makanya orang-orang dulu itu kalau ada apa-apa tawasul sholawat. Saya pengen beli ini, langsung pegang tasbih, baca sholawat nariyah 4444 kali. Nawaitu ya Allah, saya punya hajat ini, baca nariyah. Misal itu kan ya, ini namanya tawasul dengan sholawat tersebut agar hajatnya terkabul. Ada yang nanya lagi, kok bisa dia dengan sholawat hajatnya terkabul? Saya ambil contoh begini. Dulu sudah saya terangkan dan sering saya singgung, tapi dicontoh lagi boleh nggak? Boleh. Misal ada seorang pengen beli mobil, masuk showroom. Atau misal ada seorang pengen bangun masjid, lebih mulia kan? Bangun masjid, tapi tanah belum punya. Dia lihat lokasi, tuh ada tanah di sana. Dia pengen bangun masjid. Dia datang ke lokasi tadi, tanahnya dipegang. Di situ sambil Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dia baca ada ribuan kali sholawat, ya, sambil dia minta, ya Allah, jadikan tanah ini milik saya. Mau saya jadikan masjid. Ya, saya mau nanya, ini ada tuntunannya enggak? Ada tuntunannya enggak? Bid'ah enggak ini? Pernah Nabi ngajarkan kalau kamu mau bangun masjid, pengen beli tanahnya pegang sholawatin. Pernah ngajarkan gitu enggak Nabi? Enggak pernah. Siapa bilang? Bu, saya jangan dirasani dari tadi Habibnya kok enggak nyebut kami ya. Iya Bu. Ibu pengantuk. Oh dereng, semangatnya derengnya. Di situ dapat dengar dengan jelas Bu. Jelas. Maaf ya dari tadi saya nggak nyebut ibu gitu ya. Pemirsa di rumah juga kurang saya sapa, mohon maaf. Yang di sini juga tadi saya juga jarang nyebut ya. Di radio juga karena tadi fokus lagi bahas sholawat. Nah, pegang tanahnya bacain sholawat. Ya kan? Ada yang nanya, Ustaz, dalilnya mana? Itu kan nggak ada tuntunannya, hadisnya nggak ada, Nabi nggak pernah ngajarkan. Saya jawab, siapa bilang? Bilang? Masih ingat nggak sebuah hadis marfu'? Hadis marfu' artinya ucapan-ucapan sahabat, tapi sahabat menyandarkan itu sebagai ucapan Nabi SAW. Yang diriwayatkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Doa itu terhenti di langit, mauquf. Terhenti di langit, dipending, diblokir sama Allah. Doa itu diblokir. Kalau bahasa perbankannya diblokir. Ya. Gak bisa jalan lagi dia. Bensinnya habis, gak bisa naik ke langit. Gak bisa naik ke langit, gak bisa nembus langit kalau tidak diawali dengan sholawat dan tidak diakhiri dengan sholawat. Jadi kalau doa nggak pakai sholawat dulu di depannya, nggak pakai sholawat di akhirnya, doanya diblokir sama Allah, nggak diterima. Kenapa? Meremehkan nabiku sallallahu alaihi wasallam, nggak diterima. Tapi doa yang diawali dengan sholawat, diakhiri dengan sholawat, disebutkan dalam hadis doa itu pasti diterima oleh Allah. Kan begitu. Saya mau nanya, tadi pengen beli tanah buat masjid, tanahnya dipegang, dalam hati berdoa, jadikan ini milikku ya Allah. Namanya apa ini? Doa. Terus dia sambil dalam hati seperti itu, dia sholawat. Orang ini sholawat. Orang ini berbuat bid'ah atau lagi mengamalkan hadis Nabi?
Justru ini doa yang benar, bukan cuma ngucap di lisannya, langsung praktek. Ya Allah, ini loh yang saya butuhkan, ini loh tanah yang saya maksud, tolong diberikan kepada saya ya Allah, sambil terus sholawat. Bukan cuma di awal sholawatnya, bukan cuma di akhir sholawatnya, tapi sepanjang berdoa terus bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum paham? Kinten-kinten kabul boten? Kabul gitu kan ya. Termasuk tadi niat sholawat untuk jaga anak keturunan biar soleh solihah, biar bisa menghafalkan Al-Quran dengan baik, biar dilindungi. Berarti dia berdoa dengan sholawat tersebut. Doa minta sama Allah macam-macam ya kan? Tawassul dengan sholawat tersebut. Siapa yang ngomong nggak bisa? Ya, wong kita ini diperintahkan cari wasilah dan diperintahkan untuk mengawali doa dengan sholawat. Mengatakan Pak, bisa dipahami ya? Ibu-ibu silahkan Bu. Sebelum dilanjutkan, Mas Sidik SMS nomor berapa silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Buat yang ingin bertanya lewat line SMS, nomornya di 083 865 430 7-nya 3 kali. Sekali lagi di 083 865 430 7-nya 3 kali. Lagi Mas Sidik. Sekali lagi di 083 865 430 7-nya 3 kali. Ya, udah ada SMS yang masuk belum dari Mas Sidik? Sudah ada Habib. Ya, ada berapa SMS yang masuk? Di sini sudah banyak, tapi belum bisa dideteksi. Oh ya, coba dipilihkan banyak yang masuk. Dipilihkan dulu pertanyaannya. Ibu-ibu silakan, ada yang mau nanya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, mungkin kali ini enggak bertanya, hanya sharing. Ini tentang sholawat. Biasanya kan tukang bertanya, cuman kali ini saya ingin sharing tentang sholawat. Boleh. Tadinya memang agak sulit, ilmu kami memang masih septek. Jadinya ketika mendengar Habib sampaikan sudah lama, semestinya sejak kayaknya hari kedua, minggu kedua setelah pindah di rumah ini, 70.000 sholawat 1 minggu gitu toh. Itu masih sama sekali nggak masuk di hati, sama sekali nggak masuk pikiran, sekedar dengar gitu ya. Terus di breakdown lagi jadi 1000. Kok ya 1000 ya, oke banget gitu ya Bib. Ya dasarnya hati ini belum mau menjalankan, tapi ketika berulang-ulang kami dengar berulang-ulang kami dengar nasihat dari Habib seperti itu, saya mulai coba ya Habib. Mohon maaf saya sedikit sharing, mudah-mudahan ini menyemangati, karena dari awal saya juga nggak tertarik tadinya. Jadi ketika saya mencoba, pertamanya nggak tak hitung, hanya sekedar pokoknya sholawat, nggak pakai tasbih, nggak pakai saya hitung, sekedarnya gitu. Lama-lama saya coba pakai tasbih gitu ya. Lumayan ini 100, 200, 300, jadi agak lumayan gitu. Dan tasbih yang konvensional itu lebih, jadi saya di jalan itu agak repot, kelepet gitu ya. Akhirnya kok enak juga ya, jadi sudah dapat 500 kok ya, tambah enak gitu ya. Baru setelah kami pulang dari Klaten, ya saya ingat. Betul. Ketika pulang dari Klaten, subhanallah, pokoknya saya mantep hati, niat bismillah pengen 1000 gitu ya. Jadi niatan saya, cita-cita pribadi saya, sudahlah saya nggak ingin dunia, saya nggak karena rasanya belum mungkin ya kalau saya pingin mengidamkan sebuah mobil mewah seperti apa gitu, kayaknya nggak mungkin banget. Mungkin nggak mungkin banget gitu ya Bib. Jadi cita-cita yang tak tanamkan ya cuman itu, masuk surga tanpa lewat neraka gitu toh Bib. Jadi nggak usah ngeji neraka. Jadi kepingin saya cuman itu. Jadi subhanallah Bib, yang tadinya 1000 itu angka yang fantasi buat saya, nggak terasa gitu ya, nggak terasa sama sekali. Jadi sangat termotivasi ya, sambil jalan dimanapun. Jadi bahkan hari ini
saya mencoba meningkatkan. Kalau 1000 rasanya seperti ini, tambah lagi 200 rasanya seperti ini. Hari ini hari Jumat saya baca sebuah hadis, penuhi hari Jumat dengan sholawat. Saya mencoba semaksimal apa saya mampu gitu ya, untuk bersolawat di hari Jumat ini. Subhanallah, sampai dengan jam tadi ya, kira-kira 10 menit yang lalu 3151, subhanallah. Jadi ternyata angka 1000 itu kecil enggak. Kalau kita mau ya Bib, kecil ternyata, bahkan sampai angka 3000 pun enggak berasa gitu ya Bib. Jadi itu mungkin sharing saya, dan ini saya merasanya kok juga terlambat ketika saya mendengar berulang-ulang baru mau melaksanakan setelah mendengar berulang-ulang. Tapi beda dengan anak saya, Bib. Jadi ketika si anak itu mendengar sekali, waktu semalam mendengar di Sukoharjo 1000 kali sholawat sehari gitu ya, pagi itu subhanallah sudah mempraktekkan, Bib. Jadi saya antar dia berangkat ke sekolah dari pagi, kita siapkan dia selesai mandi sampai berangkat ke sekolah itu sudah dapat 400 sekian gitu ya. Jadi 450 sekian gitu. Jadi subhanallah, rasa-rasanya kita yang tua ini harus malu sama anak ya Bib, kok anak punya semangat seperti itu, sedang ibu dan ya golongan-golongan tua seperti kami ini kok lambat gitu ya Bib. Mau ngomong bapaknya nggak enak gitu. Enggak, bapaknya punya metode sendiri mungkin. Jadi gitu Bib. Jadi mudah-mudahan sharing ini menyemangati, karena ternyata jumlah 1000 itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan tubuh kita diharamkan tersentuh api neraka, sama sekali nggak ada apa-apanya. Dan itu tips Bib, tips yang dari saya, yang saya rasakan amat-amat sangat itu tasbih ya. Jadi model digital yang sempat Habib sarankan itu ternyata sangat bermanfaat. Ketika saya pakai tasbih yang konvensional, rasa-rasanya saya ribet di jalan. Kalau pakai itu ribet Bib, malu dilihat orang, ribet. Pokoknya kalau pas pegang stang juga ribet gitu ya. Jadi ketika saya sudah pakai ini, melingkar di jari, pakai ini tasbih kecil ya. Tasbih digital itu melingkar di jari, jadi cincin saya ya. Kebetulan saya nggak pernah pakai cincin, baru kali ini cincinnya cincin tasbih ya. Jadi seperti itu. Subhanallah, ketika ini sudah melingkar di cincin itu, di jari Bib, ada sebuah giroh, ada sebuah semangat untuk selalu mengucap gitu nggih. Jadi makanya tadi saya juga menyemangati teman-teman ibu-ibu yang di sini, Bu, pakai ini insya Allah tersemangati, pakai ini insya Allah tersemangati. Saya matur seperti itu. Monggo Bu, ini Bibi jadi penasaran pengen lihat Bib. Bu, ini tasbihnya seperti ini ya. Ini banyak di toko-toko. Tersedia Bu tasbihnya, monggo kalau ngersake Bu. Sip, nggih. 20.000 gitu Bib. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Ternyata 1000 itu tidak ada apa-apanya dibanding balasan dari Allah yang tubuh kita diharamkan tersentuh oleh api neraka. Matur nuwun, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya simpulkan ya, jadi 1000 itu buat beliau yang tadinya nggak tertarik, merasa 1000 itu besar, gede gitu ya, ternyata setelah dilakoni sidik ya. Bahkan tadi pagi ini Bu Ika ini tadi pagi ngomong sama laporan SMS, Bib, alhamdulillah udah selesai yang 1000 itu, kurang lebih jam 7:30 pagi sudah selesai ya. Saya ngajak teman saya itu bareng baca sholawat ini itu Mbak Zerni tadi, saya ajak sholawat ya, dalam waktu setengah jam 1000 itu selesai. Jadi sholat duha, selesai sholat duha baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Mungkin panjenengan nanya kok bisa selesai setengah jam 1000 itu ya, caranya gimana? Caranya sering, nanti kalau udah sering jadi gampang. Bibir kita ini, lisan kita jadi gampang, nggak ketekuk-tekuk tuh enggak gitu ya, gampang. Ini contoh sederhananya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Itu cepat atau lambat? Cepat. Nah, itu nanti lama-lama kita bisa baca seperti itu. Jadi dikatakan, Ustadz itu kok nggak tergesa-gesa, nggak khusyuk, sababila. Itu semakin cepat nanti semakin khusyuk gitu ya.
Ada yang nanya, kok bisa gitu Ustaz? Ya, kalau pembalap ngerti. Kalau pembalap ngerti. Itu pembalap tuh kalau lihat orang yang nyetir lemotnya setirnya, nyetir kok kayak mono, gitu kan? Pembalap suruh naik motor pelan-pelan, kira-kira greges nggak? Greges. Tapi kalau dia semakin kebut, semakin khusyuk nggak naik motornya? Semakin khusyuk. Jadi jangan ngukur khusyuk nggak khusyuk gara-gara apa namanya? Bacaannya cepet atau enggak cepet. Yang penting tartil, yang penting bener. Lain sholat loh ya. Sholat itu memang gerakannya harus nggak boleh tergesa ke kesalahan. Kalau ini kan pikir ya, pikirnya lisan itu semakin cepat semakin banyak yang diperoleh, karena hati itu lebih cepat dari lisan, dan yang dihitung itu bukan lisan, yang dihitung adalah hati. Hati ini speednya unlimited ini, wah nggak tahu tuh berapa giga, bukan giga, tera, bukan tera, apa nggak tahu, speednya belum ada nih, speed yang untuk internet itu belum bisa menyamai kecepatan hati. Jadi latihan yang rajin nanti insya Allah bisa. Ini tasbihnya seperti ini, kalau mau beli ada di depan loh, ada di depan, harganya insya Allah murah. Kemudian dari SMS ada yang mau nanya Mas Sidik? Di line SMS baru 150 Bib. Baru 150. Silahkan Mas Sidik. Pertanyaannya untuk yang pertama, yang menanyakan bentuk-bentuk dari sholawat itu, dan mau tanya apa bacaan sholawat yang untuk 1000 kali. Soalnya sholawat banyak macamnya. Dan ini satu pertanyaan lagi dari Yernita di Jakarta. Bagaimana jika kita gunakan semua waktu doa kita hanya untuk bersolawat? Begitu Habib. Terima kasih. Jadi dua pertanyaan yang digabung menjadi satu itu ya. Pertanyaan dari Mbak Zernita Erli dan dari yang satu lagi teman dari mana ya, tentang bagaimana kalau kita sholawat semua waktu digunakan untuk sholawat. Kemudian sholawatnya sholawat yang seperti apa seharusnya? Sholawat itu jenisnya apa saja? Tadi seperti dikatakan, kalau semua waktu digunakan untuk sholawat, suatu hal yang sangat bagus. Ya seperti kalau penghafal Al-Quran, semua waktu digunakan untuk membaca Al-Quran, maka itu suatu yang sangat bagus. Ini kan orang ada bidang-bidangnya ya. Ada yang diberi kemudahan sama Allah untuk menghafalkan Al-Quran, ada yang diberi kemudahan untuk memperbanyak sholawat, ada yang diberi kemudahan untuk baca kalimat tahlil. Tapi dengan catatan, jangan sampai kita menganggap zikir yang lain tidak penting. Ya, karena sholawat itu kalau vitamin multivitamin. Ya, di dalam sholawat kalimat la ilaha illallah itu sudah ada. Kok bisa? Kalau Anda ikuti thariqah para sufi, maka zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, sebagaimana hadis. Kemudian la ilaha illallah itu diringkas lagi menjadi Allah. Ketika nyebut Allah, maka yang terlintas dalam hati adalah la ilaha illallah. Kemudian Allah itu diringkas lagi menjadi hu. Ketika menyebut hu, maka yang teringat adalah Allah. Ketika Allah, maka la ilaha illallah. Dengan hu saja langsung bisa la ilaha illallah. Sedangkan ketika kita sholawat, Allahumma sallallahu. Ketika nyebut Allah, di situ langsung hati kita juga berinteraksi dengan la ilaha illallah. Bisa dipahami ya? Jadi orang yang bersolawat jangan kemudian, wah kok rasa-rasanya saya nggak nyebut Allah. Justru kita menyebut Allah gitu ya. Justru kita menghamba kepada Allah, justru kita merendahkan diri kepada Allah. Sebagaimana hadis tadi, Ubay bin Ka'ab menjadikan seluruh waktu zikir dan doanya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hasilnya idzan, kata Rasul, kalau begitu apa yang kamu inginkan? Akhirnya kan nggak sempat doa ya, nggak sempat doa, nggak sempat minta gitu kan. Kamu ingin apa? Tukfahamud. Yang kamu inginkan dipenuhi oleh Allah, dan dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Nah, jenis sholawat apa? Sholawat itu kalau secara global dibagi menjadi 3. Sholawat yang diajarkan Rasul SAW, ya, kemudian sholawat yang diajarkan para sahabat, dan sholawat yang diajarkan oleh para ulama. Ada orang nanya, sholawat kok pakai ada sholawat yang diajarkan para ulama ini gimana? Ya, berarti ini ulama ngarang-ngarang sholawat. Emangnya boleh ngarang sholawat? Ya, emangnya boleh ngarang sholawat? Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala,
Sholawat itu intinya adalah memohon kepada Allah agar bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Intinya seperti itu. Nah makanya para sahabat berkreasi sholawat. Sahabat ada sholawatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ada sholawat berapa sahabat? Ada sholawatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Jadi ada sholawatnya sahabat. Nah kalau sahabat boleh berkarya sholawat, sahabat ini Nabi bukan? Bukan. Sahabat adalah ulama. Maka ulama selain sahabat juga boleh, karena kita diperintahkan meneladani Rasul dan meneladani para sahabat. Ya, begitu. Ini intinya ada 3. Terus sholawat yang mau dipakai untuk sholawatan mana? Terserah. Ya kalau emang lisannya kuat, sholawat Ibrahimiyah 1000 kali ya monggo. Itu afdhal sholawat. Sholawat yang terbaik sholawat Ibrahimiyah ya. Tapi mungkin karena kesibukan kerja macam-macam, kalau sholawat Ibrahimiyah yang di at-tahiyat itu dibaca 1000 kali mungkin belum sempat. Nah untuk melatih diri kita, cari sholawat yang ringan. Al-Habib Attas Al-Habsyi, sebagaimana yang saya dengar dari Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf itu selepas sholat ya, beliau sholawat 200 kali. Jadi satu hari selepas sholat 5 waktu kali 200 berarti 1000 kali. Itu yang selepas sholat. Caranya gampang, sholawatnya sangat pendek. Diawali dengan baca ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ada perintah disuruh sholawat dan salam, langsung dilanjutkan Allahumma shalli wa sallim alaihi, Allahumma shalli wa sallim alaihi, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Pendek kan? Ya, ini apa namanya? Melaksanakan langsung perintahnya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim alaihi, Allahumma shalli wa sallim alaihi, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ini diajarkan oleh Al-Habib Attas Al-Habsyi, seorang ulama Madinah. Ini bisa. Atau mau sholawat yang pendek lagi, ya sallallahu alaihi begitu saja 1000 kali bisa. Atau mau agak sedang, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim, juga bisa. Terserah mana yang menurut Anda itu ringan ya tapi bisa istiqomah, silahkan jalankan. Ya tinggal nanti selawat-selawat yang lain itu diambil satu biar istiqomah, biar kita bisa merasakan variasi selawat. Karena semua selawat yang diajarkan para ulama, beliau itu mendapatkannya adalah ilham dari Allah, dan sebagian adalah lewat mimpi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti insyaallah akan saya jelaskan Jumat yang akan datang tentang bagaimana para ulama itu bersyair di dalam bersolawat ya, dan bagaimana beliau itu memuji Nabi Muhammad SAW tuh. Kenapa seperti itu? Silakan Mas Sidik cari yang lebih jauh lagi. Ini udah jam 10:30, udah cukup atau dilanjut? Oh cukup. Dilanjutnya udah melempem berarti cukup. Mas Sidik monggo. Ya Habib, di sini ada yang bertanya dari Singapura tapi tidak berkenaan dengan tema. Boleh, silahkan. Dari Sofi yang ada di Singapura mau bertanya, saya beli tanah tapi sertifikatnya bermasalah dan saya baru tahu. Terus saya ingin membatalkannya, apa hukumnya? Apakah saya berdosa? Tapi duit saya tidak minta balik semuanya. Saya ikhlaskan yang 1 juta untuk tanda pembatalan pembelian sertifikatnya di bank, tapi tak kasih tahu, saya mohon penjelasannya. Iya, kalau kita membeli tidak sesuai dengan kesepakatan, otomatis gitu ya, maka apa yang dibeli itu bisa dikembalikan ya, karena jelas tidak sesuai dengan kesepakatan. Termasuk ini urusan tanah, sertifikat itu, sertifikatnya bermasalah gitu ya. Ya jangan diteruskan, mau dikembalikan nggak apa-apa, nggak berusaha, karena di awal tidak dijelaskan ya, di awal tidak dijelaskan. Karena itu kalau orang mau jual beli harus sejelas-jelasnya. Demikian. Ini Sofi dari Singapura, artinya teman di Singapura juga ikut menyimak majelis ini. Begitu Mas Sidik. Terima kasih Habib. Tadi di nomor 05910 sekian. Iya, terima kasih. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, berhubung udah jam 10:30 malam ya, sudah cukup tuh.
masa pengajian sampai jam 11 malam terus. Saya lihat ada ibu-ibu yang dari Prambanan, ada yang dari jauh-jauh ya. Nanti kalau terlampau malam sampai di rumah jam berapa itu? Kalau jam 11 sampai rumah jam 12, setengah 12 ya. Padahal besok hari Sabtu masih banyak yang kerja, kecuali kalau pegawai-pegawai yang hari Sabtu libur lain lagi ya. Insyaallah kita lanjutkan. Ada sedikit pengumuman. Ini dari Al-Hidayah ya. Hadirilah zikir dan sholawat bersama Majelis Al-Hidayah. Pembicara Kang Novel Alaidrus pertama. Yang kedua Ustadz Haji Bos Soni Parsono. Ya. Kapan? Selasa 7 Februari 2012. Sudah 2012 ya. Insyaallah 7 Februari 2012. Jam 7:30 ba'dal Isya di Masjid Nur Huda, Sudimoro, Parangjoro, Grogol, Sukoharjo. Wah, ini namanya ngeri nih ya. Sudimoro oke. Tapi Parangjoro ini apa nih? Hah? Enggak, Parangjoro itu artinya apa? Parangjoro ya. Grogol, Sukoharjo. Sudimoro, insyaallah semuanya Sudimoro ya. Sudimoro. Ya, Sukoharjo. Disiarkan secara live oleh Radio Hidayah 176 insyaallah untuk umum. Ya, pengajiannya untuk umum, artinya tidak ditarik bayaran, gratis. Ya, gratis, siapapun boleh datang dan tidak perlu kartu anggota. Tidak perlu, terbuka ya. Termasuk pengajian di rumah ini tidak ada kartu anggota. Majelis ini tidak pernah mendata anggota. Pokoknya anggotanya manusia, jin, binatang, semua anggota. Jadi kalau ada kucing dengarkan pengajian juga boleh. Muslim dengarkan pengajian alhamdulillah. Non muslim ikut pengajian alhamdulillah. Terbuka untuk siapapun. Enggak ada golongan ini enggak boleh, enggak ada. Semuanya boleh. Itu ciri-ciri majelis kita demikian. Kemudian besok kalau enggak salah penutupannya jam murah ya. Ya, saya anjurkan insyaallah besok semua hadir ya. Untuk menghormati ini pecinta sholawat Jamaah Muji Rasul Surakarta yang setiap hari melakukan sholawat keliling dari satu majelis ke majelis yang lain. Insyaallah besok di Korem di depan Solo Square ya. Depan Solo Square. Waktunya biasa ba'dal Isya itu ya, baca berzanji. Insyaallah akan dihadiri oleh Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf. Saya harapkan kita mendukung acara Jamuro ya, biar majelis sholawat semakin semarak di mana-mana. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya mau nanya, boleh? Enggak boleh, enggak apa-apa. Jangan boleh. Saya ini pengen jalan-jalan tapi sambil ngaji. Kira-kira mau ikut enggak? Kundul ikutnya dulu ya. Mau ikut? Ya. Pengen jalan-jalan ke daerah Kemuning. Nah, tapi syaratnya satu, naik motor. Ayo, mau ikut enggak? Mau? Ya, kalau yang mau ikut nanti, iya jauh. Jadi memang daerahnya jauh ya. Syaratnya satu lagi apa? Judulnya hujan ya naik motor. Kenapa? Ada yang nanya, Ustadz, kok kenapa nekat naik motor, hujan naik motor gitu ya? Kenapa gitu ya? Bukan kalau hujan nggak jadi naik motor, enggak, hujan ya naik motor, enggak hujan ya naik motor, insyaallah. Kenapa? Karena saya pengen menyemangati diri saya dan hadirin semuanya, jangan sampai hujan menjadi penghalang kita ke majelis. Jangan sampai seperti itu. Dan juga saya pengen merasakan gitu ya, saudara-saudara saya yang datang ngaji ke sini dari jauh yang naik motor tuh kalau hujanan seperti apa? Paham ya? Tapi saya doa semoga saya nggak hujanan. Kemarin kita udah latihan ke rumahnya Bapak Yulianto ya. Itu insyaallah nanti tanggal 19 ya. Tanggal 19 Februari ini hari Ahad. Ya Ahad ya. Ahad 19 Februari silahkan kumpul di sini. Ba'dal maghrib kumpul di sini, nanti kita sholat isya. Ba'dal maghrib di sini. Maaf ya, sebelum maghrib kumpul di sini, kita sholat maghrib berjamaah di sini, insyaallah. Setelah itu naik motor bareng-bareng ke rumahnya Bapak Yulianto
Di mana Pak Yuwanto alamatnya? Saya lupa terus alamatnya. Jatikuwung. Ya, di Jatikuwung. Pokoknya dari sini aja biar semarak gitu ya. Naik motor pelan-pelan, hujan nggak hujan, naik motor. Judulnya itu. Kira-kira mau nggak nih? Ini mau bener apa mau-mauan? Ya, mau nggak? Mau. Pas hari hanya orang yang jedul. Kemarin udah kita praktekkan lebih dari 20 motor yang ikut ya. Banyak kok, lebih dari 20 motor. Banyak. Ya. Itu tadi kalau yang sana ya, Jatikuwung naik motor bareng-bareng. Kemudian untuk yang ke Kemuning itu rencananya pengen berangkatnya pagi. Kemudian kita nanti ngeteh dulu ya kan. Pisang goreng, bianggreng, telo, kacang goreng ya. Terus duduk ngaji, buka kitab gitu kan, ngaji bareng. Setelah itu pulang ya, setelah itu pulang. Nah yang ibu-ibu, kalau ibu-ibu suruh naik motor gelundung semua. Nah ibu-ibu biar naik bis atau naik mobil nanti biar diatur oleh beliau-beliau sendiri. Ibu-ibu biar masak kan ya, masak tego lihat kita cuman makan bianggreng, pisang goreng gitu ya. Ibu-ibu biar bagian masak, walaupun masaknya cuman mungkin apa namanya itu, ini loh, sego kucing. Ya mungkin cuma mihun atau apa gitu kan, tapi yang penting ada rasanya ya, ada rasanya. Mau enggak? Ayo, yang di rumah nggak usah ikut ya. Boleh, yang dengar di radio mau ikut silahkan. Kita akan mulai dulu hari Minggu malam Senin tanggal 19 Februari. Itu rutin tiap bulan sekali ya. Cuman sekarang belum bisa dirutinkan minggu yang keberapa. Sementara menyesuaikan dengan kosongnya jadwal saya. 19 Februari dari maghrib sholat jamaah di tempat ini, majelis ini, kemudian berangkat ke Jatikuwung ya, berangkat ke Jatikuwung. Insyaallah demikian. Setelah itu kita akan atur jadwal untuk ke Kemuning ya. Pengumuman lebih lanjut kapan, lokasinya di mana, pengumuman lebih lanjut. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian yang terakhir itu masih kemarin ada sisa tabloid, kalau ada yang belum dapat tabloidnya masih ada ya, yang entah yang ke-1 entah yang kedua masih ada. Kemudian buku juga ada. Malam hari ini saya umumkan khusus malam hari ini. Kan saya bilang kan ya, suka buat kejutan ya. Malam hari ini yang mau beli kaos harganya hanya Rp25.000. Khusus malam hari ini. Ya. Tidak ada besok, tidak ada loh ya. Tidak ada. Khusus malam hari ini. Kan yang namanya mal-mal kan suka begitu kan ya. Ya, majelis kita juga begitu. Khusus malam hari ini hanya Rp25.000. Kemudian yang pengen beli jaket Ar-Rawdah harganya 120.000 ya, jaket ya. Insyaallah kualitasnya juga lumayan ya. Mereknya tertulis Polo, tertulisnya gitu ya. Itu Polo mana ya, wallahu a'lam. Demikian, semoga bermanfaat. Ini ada beberapa permohonan doa ya. Mari kita kirim Fatihah dengan niat untuk kesembuhan bagi saudara saya Hasan bin Ahmad bin Abdurrahman Asgaf, dan juga untuk Dr. Herman Syah agar lebih bisa pulih semaksimal mungkin. Alhamdulillah udah pulang. Kemudian juga untuk Bapak Haji Zaini bin Haji Ismail dan Ibu Hajah Maskanah binti Legiman. Kemudian juga untuk Ibu Indriati binti Sriyono, serta untuk Syekh Bapak Ngadimin ya, Bapak Ngadimin. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita semuanya keselamatan, kesehatan, kemudahan, keberkahan, dan segala kebaikan. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian satu lagi Fatihah untuk saudara kita yang mau melamar pekerjaan. Ya, semoga besok yang mau melamar kerjaan diberi kemudahan. Dan untuk yang sedang melamar calon-calon istrinya, semoga lamarannya diterima oleh Allah Ta'ala ya. Semoga lamarannya diterima oleh Allah Ta'ala, dimudahkan sehingga bisa ke jenjang pernikahan yang diridhoi oleh
Allah. Dan kemudian yang lagi pingin hajat tertentu yang diridhoi Allah, semoga hajatnya dimudahkan oleh Allah berkat sholawat, berkat surat Al-Fatihah, berkat majlis para awliya. Al-Hadhiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir satu Fatihah untuk semua orang yang membantu saya dalam berdakwah. Ya, untuk semua orang yang membantu saya dalam berdakwah, yang membantu saya dalam menjalani hidup ini, baik dengan pikirannya, dengan tenaganya, dengan materinya, dengan apapun yang mereka beliau sumbangkan untuk saya. Semoga Allah Ta'ala membalas mereka semua dengan ridha-Nya, membalas mereka semua dengan surganya, membalas mereka semua dengan ampunannya, menjadikan mereka semua kekasih Allah, dijadikan oleh Allah Ta'ala orang-orang yang diridhai. Al-Hadhiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati idbi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas kebersamaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tersuwun deh. Dari mana ini? Pedan. Mana lagi selain Pedan? Kebak Keramat. Masya Allah. Hah? Sragen, oh ada Sragen juga?